di bab 6 bukunya Triola ya Dek ya, nanti silakan dibuka. Oke, kalau variabel acak kontinu punya distribusi dengan grafik yang simetris, berarti bentuknya itu lonceng ya, dan mengikuti fungsi seperti ini ya. Apa namanya, kalau kita gambarin datanya itu membentuk kurva yang simetris lonceng, kemudian mengikuti fungsi ini, maka kita bisa katakan bahwa variabel itu punya distribusi normal. Sifat dari distribusi normal standar itu yang pertama bentuknya tentu saja bell shape ya, simetris. Kemudian, nah kalau yang distribusi normal standar ini kan kalau gimana ya, data itu bisa berdistribusi normal. Yang penting bentuknya lonceng aja. Tapi ada variabel yang sifatnya distribusi normal standar kalau memenuhi dua tambahan properti ini, yaitu rata-rata 0, kemudian standar deviasinya itu 1. Jadi sekumpulan data yang punya tambahan properti ini bisa bilang distribusi datanya mengikuti distribusi normal standar. Nah, nanti kita akan menghitung probability atau frekuensi relatif berdasarkan area di bawah grafik dari distribusi normal standar. Kita juga nanti akan menentukan z-score yang sesuai dengan area yang ada di bawah grafik. Oke, penentuan probability dari data yang berdistribusi normal itu konsep dasarnya sama seperti distribusi uniform. Variabel acak kontinu dikatakan punya distribusi yang uniform kalau setiap kemungkinan itu punya nilai yang merata. Jadi grafik hasil distribusi uniform bentuknya persegi panjang seperti ini. Grafik frekuensi relatifnya atau distribusi probability-nya kita gambarkan seperti ini ya, sumbu vertikalnya ini menunjukkan probability atau frekuensi relatif, kemudian sumbu horizontalnya menunjukkan nilai datanya. Nah, ini setiap kemungkinan punya nilai yang sama, maka kita bisa katakan distribusi datanya itu uniform. Dan bentuknya seperti ini grafiknya. Kemudian berdasarkan grafik ini, gambar ini, kita bisa lihat ya bahwa distribusi uniform itu punya dua properti yang penting, yaitu area di bawah grafik distribusi probability totalnya sama dengan 1, kemudian ada korespondensi antara area dengan probability atau frekuensi relatifnya. Jadi probability bisa ditemukan dengan mengidentifikasi area terkait dalam grafik. Kenapa kok total areanya ini sama dengan 1? Karena kalau kita ngomongin kemungkinan dan mendata seluruh kemungkinan yang bisa terjadi, maka totalnya harusnya sama dengan 1. Jadi area di bawah grafik distribusi probabilitas nilainya harus sama dengan 1. Kemudian grafik distribusi probability continue seperti di gambar ini disebut kurva densitas ya, atau kurva kepadatan, dengan propertinya tadi seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya tadi ya, total area di bawah kurvanya itu harus sama dengan 1, karena kurva density menggambarkan distribusi probability untuk data yang kontinu. Tadi kan keseluruhan probability-nya 1, jadi total area di bawah kurvanya itu harus sama dengan 1. Dan setiap titik pada kurva itu harus memiliki tinggi yang nilainya 0 atau lebih besar dari 0, atau maksudnya setiap ketinggian dari kurvanya itu harus lebih besar sama dengan 0, karena tadi kita udah bahas bahwa ada korespondensi antara area sama probability-nya. Jadi karena kita ngomongin kemungkinan itu minimal 0 ya, nggak mungkin negatif, jadi tingginya paling sedikit 0, maksimalnya ya 1. Kemudian contohnya seperti ini, ceritanya di Gruber itu disampaikan bahwa untuk perjalanan kereta bawah tanah sore hari di kota New York dari Times Square ke Stadion Metz, katanya ya, kita bisa naik kereta yang berangkat dari Times Square setiap 5 menit. Nah, karena jadwal pemberangkatan subway dan kedatangan penumpang, maka waktu tunggu kereta itu antara 0 sampai 5 menit. Karena tadi ya jadwal kereta berangkat itu setiap 5 menit. Jadi kalau kita datang ke stasiun, bisa jadi kalau lagi bejo mah pas datang, pas nyampe, pas
pas ada kereta, berarti waktu tunggunya 0 menit. Nah, kalau ternyata pas datang pas keretanya berangkat, berarti kita bisa nunggu sampai waktu 5 menit gitu ya. Jadi waktu tunggu kereta itu antara 0 sampai 5 menit. Dan kita bisa gambarin probability waktu tunggu kita seperti ini ya. Kita mungkin nunggu antara 0 sampai 1 menit, 1 sampai 2 menit, 2 sampai 3 menit, begitu seterusnya. Dan setiap waktu tunggu ini punya kemungkinan yang sama, yaitu 0,2. Ya, berdasarkan apa ya, tinggal 1 dibagi dengan 5 kemungkinan waktu tunggu ya. Kemudian kalau kita mau menghitung berapa sih kemungkinan kita menunggu kereta dengan waktu lebih dari 2 menit, maka kita tinggal hitung aja luas daerah dari X sama dengan 2 ke X sama dengan 5 ini. Karena tadi luas daerah di bawah kurva density menunjukkan probability dari setiap kemungkinan data gitu ya. Jadi kalau kita mau menghitung probability waktu tunggu kita kurang dari 2 menit, maka tinggal dari 0 ke 2 ini dikalikan 0,2. Berapa sih kemungkinan kita nunggu kereta dengan waktu lebih dari 2 menit? Ya tinggal dari 2 ke 5 dikalikan dengan probability-nya, dikalikan dengan tingginya. Gitu ya. Jadi karena luas total daerah di bawah kurva density ini sama dengan 1, maka ada korespondensi antara luas daerah dengan probability. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk distribusi probability yang datanya itu uniform sebelum kita masuk ke kurva normal. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau kurva density dari distribusi uniform tadi ini bentuknya kan garis lurus ya, karena setiap nilai data itu punya kemungkinan yang sama untuk muncul. Jadi untuk menghitung luas kurva density ya tinggal panjang dikaliin lebar aja ya, atau alas dikalikan tinggi aja. Kemudian bedanya dengan kurva distribusi normal, kalau uniform itu bentuknya persegi panjang, kalau distribusi normal tadi sudah disampaikan bentuknya itu lonceng. Nah, konsepnya tadi kan masih sama ya, untuk kita menghitung probability dari suatu data yang continue, itu tinggal kita hitung aja luas daerah di bawah kurva density-nya. Berarti kalau kurva density-nya seperti ini, simetris berbentuk lonceng, kita juga sebenarnya tinggal ngitung luas daerah di bawah kurva ini. Tadi kurva ini mengikuti fungsi yang ada di awal ya, eksponensial dari sekian gitu. Nah, mengikuti fungsi ini. Jadi sebetulnya kalau kalian ingat pelajaran matematika di SMA, ngitung luas daerah di bawah kurva ini pakai apa, Dek? Integral. Integral ya. Ya kan ya? Luas, Bu. Ngitung luas pakai integral ya enggak? Ya enggak? Iya, Bu, mungkin. Iya, Bu. Iya ya. Iya, terus nggak usah khawatir, kalian akan diminta untuk menghitung integral lagi ya. Untungnya gitu ya, ada cara lain untuk kita menentukan luas daerah ini. Tapi prinsip dasarnya sama dengan yang distribusi uniform tadi ya. Ada korespondensi antara luas daerah sama probability. Tadi distribusi normal standar ini adalah distribusi normal dengan parameter rata-ratanya 0, standar deviasinya 1. Nah, untuk menghitung luas daerah di bawah kurva distribusi normal atau probability dari data yang berdistribusi normal, nggak usah rempong-rempong, kita ngitung pakai integral. Untungnya sudah ada yang berbaik hati membuatkan tabel untuk distribusi normal standar ya. Yang perlu dicatat bagian standarnya, berarti harus mengikuti kriteria ini, mu-nya 0, standar deviasinya 1. Nah, dari tabel distribusi normal standar ini kita bisa menemukan probability dari berbagai area di bawah kurva density yang bentuknya bell shape tadi ya. Tapi yang perlu diingat itu tabel ini cuma dirancang untuk distribusi normal standar ya. Berarti rata-ratanya harus 0, standar deviasinya cuma 1. Cara bacanya gimana? Ini tabel distribusi normal standar kalau di PDF itu ada di halaman PDF-nya 604. Jadi kalian buka nanti ya untuk kita latihan soal. Cara bacanya kayak gini. Z-score di ada yang mau tanya dulu? Enggak? Oh, pencet mungkin ya. Z-score yang ada di sini
menunjukkan jarak yang ada di skala horizontal dari kurva distribusi normal standarnya. Sedangkan nilai yang ada di sel ini, yang ada di seluruh badan tabelnya itu menunjukkan luas daerah atau probability. Tadi kan bentuk kurvanya kan seperti ini. Nah, ini Z-score-nya yang ada di sumbu horizontal ini kita lihat dari area kolom pertama sama baris pertama, kemudian ini menunjukkan probability-nya. Nah, kolom pertama ini menunjukkan satuan dan desimal pertama dari Z-score. Kemudian untuk baris pertama menunjukkan desimal kedua dari Z-score. Gitu ya. Jadi Z-score yang kita mau cari probability-nya dituliskan dalam 2 desimal supaya kita bisa cari luas daerahnya, kita bisa hitung probability-nya. Ya. Kemudian kalau kalian perhatikan di tabelnya itu ada gambar kurvanya seperti ini nih. Karena ada tabel distribusi normal yang dibuat dengan cara yang berbeda. Jadi jangan sampai misalnya kalian diskusi sama teman dari kampus lain, kalian pakai tabelnya Triola, terus yang satunya teman kalian pakai tabelnya Supranto atau mungkin buku yang lain. Terus kalian berantem gara-gara nilai Z-score-nya, probability dari Z-score yang kalian punya beda, padahal memang tabelnya beda. Kalau di bukunya Triola itu, kalian lihat ada ini kan ya, ada gambar begini nih, begini. Nah, terus diarsir tuh dari sini sampai ke garis begini, yang menunjukkan bahwa cara baca probability dari tabel distribusi normal ini atau probability dari distribusi normal ini diukur dari area paling kiri ke Z yang kita cari. Kalau di buku yang lain mungkin kalian harus cek nih gambarnya kayak gimana. Ada yang begini nih, dari titik tengah terus diarsir ke sini, yang menunjukkan bahwa luas daerahnya itu diukur dari tengah-tengahnya ini Z-score-nya berapa deh? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak waktu kita gambarin kurva distribusi normal, kita gambarin Z, nilai Z-score di tengah-tengahnya ini berapa? Ada yang ingat nggak? 0, benar. Ya, karena Z-score ini dihitungnya dari mana? Ada yang ingat rumusnya? Min 2 sampai 2. Min 2 sampai 2 itu kalau yang usual unusual, tapi cara X. hitung Z-score-nya X min X bar. X min X bar atau X min X yang bar. rata-rata ya. Oh, yang itu. Untung kalian nggak punya keharusan untuk standar deviasi. Standar deviasi. Jadi kalau X-nya itu sama dengan mu, di tengah-tengah ini kan, di tengah sini kan mu ya. Kalau X-nya sama dengan mu dikurangi mu kan 0. Jadi di sumbu simetrinya nilai Z-score-nya itu pasti 0. Sebentar. Nah, ini di tengahnya Z-score-nya pasti 0. Jadi kalau kalian lihat tabel distribusi normal standar, tapi bentuk gambarnya itu biasanya ada clue-nya, ini begini, berarti dia bacanya dari Z-score sama dengan 0 ke kanan. Gitu ya. Sebetulnya konsepnya sama. Kita mau ngitung luas daerah, tinggal luas daerahnya dari mana? Kalau Triola dari paling kiri, ekor paling kiri, kalau buku lain dari tengah-tengah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian gimana cara baca dari tabel distribusi normal ini? Kalau kita mau nyari misalnya Z-score-nya sama dengan lupa saya. Kita mau nyari luas daerah yang dibatasi oleh Z sama dengan yang ada di sini aja ya. Negatif 1,5 ke kiri ya, atau sebaliknya juga bisa ya. Untuk Z sama dengan negatif 1,5, kita lihat negatif 1,5 berarti 2 desimalnya negatif 1,50 ya. Ini kita lihat probability-nya 0,068 yang menunjukkan bahwa luas daerah dari area paling kiri kurva distribusi normal sampai ke Z sama dengan negatif 1,5 itu, ini luas daerahnya 0,668. Jadi probability untuk nilai Z kurang dari negatif 1,5
nilainya adalah 0,668. Kalau probability untuk Z lebih dari negatif 1,5 berapa, Dek? 1 dikurangi 0,0668. Sip. Oke, 1 dikurangi 1,668. 0,668 karena total areanya 1 kan ya. Sama dengan 0,332. Ada yang masih bingung cara membaca tabel distribusi normal standar ini? Oke, sekarang saya tanya kalian deh, ganti lagi angkanya ya. Berapa probability untuk suatu nilai data yang kurang dari Z sama dengan 2,25. Probability dari nilai Z kurang dari negatif 2,25. Nol 0,0122 Bu ya. Coba negatif 2,25 ya, berarti lihat yang ini sampai ke 25 tuh yang ini ya. Nah, ketemunya di sini. Nih, ya. 0,0122. Masih bingung yang lain? Berapa probability munculnya nilai Z lebih besar dari 1? Nggak ada di sini, kalian buka tabel sendiri. Ada nggak? Udah ketemu? Lebih dari Bu ya. 1 1 dikurangi 0,8413. dikurangi 0,8. Maksa banget. 1 dikurangi 0,8413. Oke, karena yang ditanyain dari Z sama dengan 1 ke kanan. Ada yang masih bingung? Udah bisa cara bacanya? Bu, kalau yang ditanya Ya. dari tengah gimana, Bu? Dari tengah gimana? Kalau dari tengah sebetulnya begitu ada tabel distribusi normal yang standar yang versi yang tadi satunya yang saya ceritain itu lebih gampang ya, tapi daripada kalian bingung ini yang gini bacanya gimana, itu yang satunya bacanya gimana, mendingan konsisten pakai satu tabel aja. Kalau dari tengah gimana? Misalnya kita mau ngitung probability untuk nilai Z, misalnya maunya angkanya berapa sampai berapa nih Yofi? Pakai angka yang ada di sini aja nih. Terserah, Bu, terserah. Di tengahnya apa? Harus tengah-tengah banget. Bentar, Bu, saya ingin bertanya, Z-score itu bukannya titik awalnya dari tengah, Bu ya? Bukan dari kiri, tapi dari tengah. Titik awalnya sebetulnya saya maksudnya titik awalnya itu gimana ya Yofi ya? Simetrisnya ya? Kayak awal penyimpangannya Z-score itu harusnya dari tengah apa memang dari kiri, Bu? Oh iya benar. Kalau ukuran penyimpangan betul dari tengah. Betul. Tapi kalau yang kita hitung saat ini probability yang menunjukkan berapa sih kemungkinan dari suatu data yang berdistribusi normal muncul. Itu. Ngomongin kemungkinannya. Nah, berhubung tabel yang disajikan sama Triola ini dia ngitung probability-nya berdasarkan luas daerah dari yang paling kiri, jadi ya kita sesuaikan aja. Gitu ya. Jadi kalau dari tengah gimana? Misalnya nih, kita mau ngitung Z-score yang nilainya lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Gitu ya. Berarti gambarnya ini kan simetrisnya di tengah. Ini Z-nya sama dengan 0. Terus ini 1. Yang kita mau ngitung luas daerah
antara Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 1. Karena kita mau ngitung probability suatu nilai data yang berkorelasi dengan Z lebih dari 0 dan kurang dari 1. Gimana caranya nih, Dek, triknya? Untuk menentukan luas daerah antara Z sama dengan 0 sama Z sama dengan 1 berdasarkan tabel distribusi normal yang kita punya yang ada di Triola. Dikurangin aja, Bu. Dikurangin. Yang dikurangin apanya nih, Radit nih? Maksudnya gini, Bu. Misalnya kan tadi kita tahu yang 0 berapa, kan dapat yang kirinya. Dapat yang kanan juga. Nah, yang kanan itu nanti dikurangi lagi dengan kirinya lagi. Ya gimana ya jelasin saya. Atau kita ngitung luas daerah untuk Z kurang dari 1 gitu ya. Nah, gitu maksudnya, Bu. Nah, terus dikurangi sama Z Lebih dari 0. kalau lebih dari 0 ke kanan loh. Yang kita mau ngitung ke kiri apaan? Kurang dari 0. Kurang dari 0. Jadi kita ngitung luas daerah dari yang sini, ini kan semuanya. Terus kita kurangin sama yang ini supaya dapat yang merah. Ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini untuk Z kurang dari 1 nilainya berapa, Dek? Ayo, berapa di tabel? 0,8413. 1 dikurangi 0,8413 atau 0,8413? 0,81. Oke, nggak dikurangi lagi ya, Nggak, karena kurang dari, ke kiri ya. bukan ke kanan. Ya. Nah, yang paling gampang ini nih. Kalau Z kurang dari 0 kan kita tinggal hitung aja luas daerah dari ini ke kiri ya. Z sama dengan 0 kan pas tengah-tengahnya, jadi pasti luas daerah berapa? Setengah. Setengah. Tanpa kita lihat logikanya harusnya udah bisa main ya. Jadi hasilnya 0,3413. Nah, ini kalau dari Z sama dengan 0 ke Z sama dengan 1. Kalau dari Z sama dengan 0 ke Z sama dengan negatif 1, ya caranya sih sebetulnya juga sama-sama aja ya. Tinggal luas daerah dari titik mana dikurangi dengan luas daerah dari ke titik yang mana. Gitu. Yofi gimana? Bisa diikuti tadi? Siap, Bu. Bisa, Bu. Oke, yang lain gimana? Bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Bisa ya? Kalau ada yang masih bingung, boleh tanya. Atau nanti setelah, kalau misalnya kita udah bahas-bahas soal masih bingung juga, mendingan kalian ngomong aja supaya saya bisa jelasin lagi ya. Daripada ngunek-ngunek sampai nggak bisa tidur, kan sayang banget. Terus apa lagi ya? Nah, ini notasi untuk probability dari z-score. Ini menunjukkan probability untuk nilai z-score antara A dan B. Kalau yang ini z-score lebih dari A, z-score kurang dari A. Contohnya seperti ini ya. Tes kepadatan mineral tulang ceritanya bisa membantu mengidentifikasi kemungkinan osteoporosis, yaitu penyakit yang menyebabkan tulang jadi lebih rapuh ya. Hasil tes kepadatan tulang biasanya diukur dengan z-score yang memiliki distribusi normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Seorang dewasa yang dipilih secara acak menjalani tes kepadatan tulang, temukan probability bahwa hasil kepadatan tulangnya itu kurang dari 1,27. Nah, kita perhatikan nih rata-rata 0, standar deviasi 1. Berarti kita bisa langsung lihat tabel distribusi normalnya. Hasilnya berapa, Dek? 0,898 ya, Bu. Dilihat aja karena kurang dari Z sama 7, berarti kita cari luas daerah dari Z sama dengan 1,27 ini ke kiri. Jadi kita tinggal lihat di tabel distribusi normal itu nilai sel untuk Z sama dengan 1,27. Itu ya, bisa ya. Jadi, nah ini ya 1,27 hasilnya 0,898. Nah, kemungkinan bahwa orang yang dipilih secara acak punya hasil tes kepadatan tulang di bawah 1,27 itu adalah 0,898 atau 89,8% orang
dewasa punya hasil tingkat kepadatan tulang di bawah 1,27. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa diikuti ya. Masih dengan tes kepadatan tulang tadi, kita diminta untuk menemukan probability bahwa orang yang dipilih secara acak itu punya tingkat kepadatan tulang lebih dari -1. Ya. Nilai di atas -1 ini dianggap sebagai kisaran normal dari hasil kepadatan tulang. Nah, sekarang kita hitung luas daerah sebelah kanan dari Z sama dengan -1,00 ya, karena kita mau nyari probability orang yang dewasa yang dipilih secara acak itu punya hasil di atas -1,0. Ya udah, tinggal kita cari aja nilai z-score untuk -1 itu 0,1587, berarti probability orang dewasa punya hasil tes kepadatan tulang di bawah -1 ya tinggal 1 dikurangi 0,1587 ini hasilnya. Atau 84,13% orang dewasa punya tingkat kepadatan tulang di atas -1. Oke, ini contoh berikutnya. Hasil tes kepadatan tulang antara -1 sampai -2,5 mengindikasikan bahwa seseorang itu mengalami osteopenia, yaitu beberapa jenis pengeroposan tulang. Tentukan probability bahwa orang yang dipilih secara acak itu punya hasil tes kepadatan tulang -2,5. Nah, ini tinggal kita temukan probability ini ya. Temukan probability bahwa orang yang dipilih secara acak ini punya tingkat kepadatan tulang antara -1 sampai -2,5. Ini tadi udah sempat saya jelasin. Kita cari dulu luas daerah yang dibatasi Z sama dengan -2,5 ke kiri, yaitu hasilnya 0,0062. Kemudian kita cari juga luas daerah yang dibatasi oleh nilai Z sama dengan -1 ke kiri, ini hasilnya 0,1587, berarti luas daerah antara Z sama dengan -2,5 sampai -1 hasilnya 0,1525. Itu udah sempat dijelasin ya tadi. Ada yang masih bingung nggak? Ada, oke. Kalau tadi yang kita bahas itu gimana menentukan probability kalau z-score-nya diketahui. Nah, sekarang kita mau bahas gimana caranya menentukan z-score kalau yang diketahui itu probability-nya. Ini contohnya kalau berdasarkan skor kepadatan tulang tadi, kemudian kita diminta untuk menentukan persentil ke 95 untuk memisahkan 95% orang yang punya hasil tes kepadatan tulang terendah sama 5% yang tertinggi. Jadi batasnya berapa? Kayak misalnya kayak gini nih, saya mau cari mahasiswa dengan IPK tertinggi, 5% mahasiswa IPK tertinggi, berarti kan saya short dulu IPK-nya berapa, terus saya potong kan ya, 5%-nya itu ada di berapa, misalnya kalau ada 100 orang, berarti saya akan pilih 5 orang dengan IPK tertinggi. Nah, ini juga dari hasil tes kepadatan tulang, kita mau cari 5% tertinggi, cuma nggak tahu N-nya berapa ya, cuma tahu mu-nya 0, standar deviasinya 1. Dan batas dari z-score-nya itu berapa gitu ya, untuk motong, untuk tahu 5%-nya berapa. Nah, untuk menemukan nilai Z dari area tertentu, ini kan persentil ke 95, berarti dari yang paling kiri sampai ke 95, kita lihat di tabel distribusi normalnya untuk nilai Z berapa sih, isi selnya itu 0,95. Nah, kalian perhatikan bahwa di tabel distribusi normal nggak ada yang hasilnya persis 0,95. Coba. Adanya untuk 1,64 itu 0,9495. Ketemu nggak? Ini saya. Iya ketemu Bu. Ketemu. Kalau enggak saya ini share PDF saya. Mana tadi ya? Nah, kita kan mau cari Z berapa ya yang luas daerahnya itu 0,95.
Kalau kalian perhatikan di tabel distribusi normal ini kan angkanya berurutan. Nah, 0,95 itu nggak ada angkanya yang persis segitu. Adanya ini 1,64, hasilnya 0,9495, sama 1,65, hasilnya 0,9505. Jadi, 0,95 itu ada di persis di tengah-tengah ini. Ya kan ya? Nah, untuk dapetin Z-score-nya, kita tinggal rata-ratain aja. 1,64 ditambah 1,652. 1,6. Nah, untuk nilai-nilai tertentu di sini udah dikasih tahu nih di bawah. Z-score 1,645, areanya 0,95. Untuk Z-score 2,575, areanya 0,995. Yang dikasih tanda bintang udah dikasih tahu nilai Z-score-nya. Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Bu. Sip. Ini yang positif Z-score, ini yang negatif Z-score. Kalau yang ngitung luas daerahnya dari tengah, dia nggak ada positif negatifnya, itu yang membedakan. Ini juga ada nih, untuk Z-score negatif 1,645, luas daerahnya 0,05, Z-score-nya negatif 2,575, ini luas areanya 0,05. Kalau yang ditanyakan berapa nilai Z-score yang membagi dua orang dewasa yang membagi dua hasil tes kepadatan tulang dari orang dewasa, berapa batasnya, Dek? Gimana, Bu? Misalnya saya mau bagi dua nih, bagi dua kelompok, mau dipotong di tengah-tengahnya. Kalau tadi ngomongin IPK kan ada 100 mahasiswa, saya sort ya IPK-nya berapa, terus saya mau cari itu, mau bagi dua, mahasiswa yang IPK tertinggi sama mahasiswa IPK terendah. Berarti batas IPK-nya di mana dalam bentuk Z-score? 0, Bu. 0. Gitu ya, karena di 0 ini data dibagi dua sama besar jumlahnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi ya, kita dapat Z-score-nya 1,645. Oke, ini contoh berikutnya. Kalau kali ini kita mau memisahkan berdasarkan skor tes kepadatan tulang tadi, kita mau misahin 2,5% yang punya hasil tes kepadatan tulang terendah sama 2,5% skor kepadatan tertinggi. Nah, batas Z-score-nya berapa? Coba kalian cari, ketemu nggak hasilnya dari tabel? Kalian nyari angka berapa di tabel? 0,025. 0,02 sama 0,03. Karena 0,025 nggak ada. Ada nggak 0,025? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Iya. Oke, kalau nggak ada, adanya berapa? 0,02 sama 0,03. Jadi, nilai Z-score-nya? Sebentar, Bu. Benar 1 nggak? dikurangi 0,025, cari selnya, Bu. Ada 0,25. Ayo, cari yang benar. Di dalam selnya loh yang dicari ya. 0,25 itu dah, Bu. atau 0,025? Ini loh ya, 0,025. Ada, Yang Bu. 0,175 berarti, Bu, ya. Berapa, Dit? Mikirnya dikurangi aja gitu, 1 dikurangi 0,025, adanya yang 0,975. Oh, kenapa 1 dikurangi 0,025? Kan yang kita cari luas daerahnya yang ini yang merah ya.
Ini sama ini. Oh, masih yang di kiri. Oh, mau yang kanan. Saya kira, ya saya yang kanan. Kalau yang kanan 1 dikurangi 0,025 benar. Ini yang kiri dulu. Yang kiri berapa? Men 1,9. 1,9. Enggak. Terus ini kan untuk nyari yang area sebelah kanan, kalau tadi katanya Radit 1 dikurangi 0,025 atau 0,975. Tapi kita bisa cari di tabel distribusi normal untuk nilai Z yang punya sel 0,975. Tapi kita perlu ingat nih, ini kan kurva simetris. Kalau di sini negatif 1,96 dan kita motongnya sama-sama 2,5%, jadi ini nilai Z-skornya pasti Positif 1,9. positifnya ya. Nih udah dikasih tahu. Pasti satunya positif dan sama, karena kanan dan kirinya juga arsirnya sama. Jadi ini negatif 1,96, kanannya 1,96. Kalau kanan dan kirinya, nah itu yang akan lihat lagi. Kita mau cari ke bawah berapa D? %. 1,645. Minus 4. 5% terbawah. Benar ya? 5% itu 0,05 ya? Oke, sip. Gimana? Dia masih bingung? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Kita mau bahas bagaimana pengaplikasian dari distribusi normal ya. Distribusi normal standar tadi berlaku untuk data yang punya rata-rata 0 sama standar deviasinya 1. Jadi kalaupun datanya itu nggak dalam bentuk Z-score, cuma dalam bentuk ya kita kan biasanya misalin nilai datanya itu X ya. Yang penting rata-ratanya 0, standar deviasinya 1, maka kita bisa ngitung probability yang dibatasi oleh nilai X tertentu ya. Bisa lebih dari, bisa kurang dari dengan menggunakan tabel distribusi normal standar tadi. Nah, kalau ternyata rata-ratanya itu enggak 0, standar deviasinya juga enggak 1, kita tetap bisa pakai tabel distribusi normal standar tadi, tapi kita harus konversi dulu ke dalam bentuk Z-score, pakai rumus yang seperti biasanya, seperti ini ya. Jadi walaupun data kita itu enggak berdistribusi normal standar, yang penting datanya berdistribusi normal, kita tetap bisa pakai tabel distribusi normal tadi. Misalnya datanya berdistribusi normal tapi tidak standar dengan rata-ratanya itu mu, bukan 0 ya. Kemudian kita mau ngitung probability dari munculnya nilai X, munculnya nilai data kurang dari X gitu ya. Nah, si X-nya ini kita konversi dulu ke Z-score-nya. Caranya dengan masukin ke rumus ini. Setelah itu baru kita lihat nih X yang ada di kiri ini berkorelasi dengan Z berapa. Baru kita lihat di tabel nilainya berapa. Nah, ini contoh soalnya. Ceritanya beban aman untuk taksi air adalah benar ya, 3.500 pounds. Dengan asumsi bahwa berat rata-rata penumpang adalah 140 pound. Nah, asumsikan kasus terburuk bahwa semua penumpang adalah laki-laki. Asumsikan juga berat badan laki-laki itu terdistribusi normal dengan rata-rata 172 pound dan standar deviasinya 29 pound. Nah, kita lihat rata-ratanya nggak 0, berarti kita nggak bisa langsung pakai tabel tadi, walaupun di sini kan kata kuncinya berdistribusi normal ya. Kemudian kita lihat rata-rata sama standar deviasinya. Kalau berdistribusi normal, kita bisa gunakan tabel tadi. Tapi nggak bisa langsung karena rata-ratanya nggak 0. Jadi harus memenuhi kedua-duanya. Kalaupun standar deviasinya 1, tapi rata-ratanya nggak 0, kita tetap nggak bisa pakai langsung tabelnya. Kalau satu orang
laki-laki dipilih secara acak, berapa probability bahwa berat badan orang ini yang dipilih ini ya kurang dari 174 pon. Coba deh kerjain dulu deh sebelum kita bahas ya. Udah kebayang apa dulu yang harus dilakukan? Cari set skornya. Sip, cari z-score-nya. Udah dapat z-score-nya, udah selesai. Tinggal lihat tabel. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Ini kan hasil set skornya itu komanya banyak gitu, Bu ya. Terus saya bulatin, terus saya baru lihat ke tabel, itu boleh, Bu? Iya, didesimalkan jadi 2 desimal dulu. Oh ya, betul. Karena kalau Udah. lebih dari itu atau kurang dari itu kita sulitan. Udah ketemu nih, Bu. Terus hasilnya? Langsung ke peluangnya, Bu. Iya, dari tabel itu kita langsung dapat probability-nya. Yang ditanyakan kan probability-nya ya. 0,5279, Bu. 0,5279. Yang lain gimana? P untuk X kurang dari 174 ya. 0,5279 ya, Radit ya? Iya, Bu. Yofi juga sama? Sama. Sama. Yang lain? Ada yang dapetin hasil yang berbeda? Oke, kita lihat nih ya. Di sini kalau nggak salah ada pembahasannya nih. Nah, tadi kita konversi dulu nilai X-nya ke Z-score ya. Kita mau nyari probability berat badan laki-laki yang dipilih secara acak ini kurang dari 174. Berarti ini nilai X-nya, rata-ratanya 172, standar deviasinya 29. Kita masukin ke sini, dapatlah 0,07. Nah, luas daerah dari 0,07 ke kiri ini adalah 0,5279. Yang harus diperhatikan ini tandanya ya, kita mau nyarinya yang kurang dari atau lebih dari. Karena tadi jangan sampai karena dari tadi kita seringnya bahasnya itu luas daerah dari nilai X atau Z tertentu ke kiri, jadi kalian langsung aja dilihat angkanya ya. Jadi cek ini tandanya untuk menentukan luas daerah mana yang kita mau hitung. Oke, masih dengan data yang sama tadi ya, seperti data berat badan laki-laki yang naik water taxi, kita bisa memisahkan berat badan laki-laki yang tertinggi dibandingkan yang lainnya. Ya, 5% penumpang laki-laki tertinggi itu punya berat badan berapa gitu ya. Caranya sama kayak persentil 95 tadi, tapi kali ini yang kita cari bukan 5% ya, setengah persennya. Berarti kalau setengah persennya, kita mau nyari berat badannya berapa, kita harus tahu nilai Z-score yang mencakup luas daerah nilai Z-score yang luasnya sama dengan 0,995. Nah, dari tabel distribusi normal kita dapat nilai Z-score-nya 2,575. Tapi yang kita mau cari itu kan berat badannya laki-lakinya berapa ya yang setengah persen tertinggi itu. Nah, dari Z-score ini kita bisa hitung X-nya dengan masukin ke rumus yang tadi ya, sama aja tinggal dipindahin ruas biasanya lah ya, operasi matematika. Maka dapatlah
batas untuk berat badan laki-laki 5,5% tertingginya itu 247 pound. Sebetulnya 246,675 ya. Kalau dibulatin 247 pound. Jadi 247 pound ini memisahkan berat badan laki-laki berdasarkan 0,5% yang tertinggi. Bisa diikuti sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, belum ada ya. Kalau gitu kita lanjutkan lagi. Ini flowchart-nya, nanti kalian bisa ikuti aja yang mau dicari probability atau nilai X-nya. Kalau yang mau dicari nilai X-nya, berarti probability-nya udah diketahui, kalian cari dulu di tabel distribusi normal, Z-nya berapa, baru dikonversi ya ke rumus ini. Kebalikannya, kalau kalian mau hitung probability-nya, X-nya dikonversi dulu ke Z-nya, baru nanti lihat di tabel distribusi normal, dapatlah probability-nya. Nah, silakan dicoba soal ini. Suatu biro perjalanan menawarkan harga khusus bagi para lansia untuk melakukan perjalanan wisata ke tempat yang telah ditentukan. Direktur biro perjalanan tersebut ingin memperoleh informasi mengenai umur yang ikut serta dalam paket wisata tersebut. Sampel acak sebanyak 40 orang berusia sebagai berikut. Kemudian, ternyata ada penawaran harga khusus untuk 25% usia tertua. Berapa usia minimum untuk memperoleh paket tersebut? Jadi batasan usia supaya dapetin harga khusus itu berapa? Gitu ya, silahkan dicoba. Oh iya, di soal ini sebetulnya ada yang kurang, nggak ada informasi datanya berdistribusi normal. Jadi kalau seperti ini diasumsikan aja datanya berdistribusi normal ya. Kadang-kadang waktu bikin soal lupa ini asumsi yang harus dipenuhi propertinya itu terlewat ditulis. Kalau nggak berdistribusi normal, soalnya nggak kita pelajari cara menghitung probability-nya ya.
Sudah dapat, Dek, usia minimumnya? Belum ya? Saya 72,9 tahun, Bu. 72,9 ya, Radit ya. Yang lain? X-nya 72,9. Nah, pertama kita ngapain dulu nih untuk soal ini? Yang dicari apanya? Cari set Z-score. score. Cari Z-score. Untuk bisa cari Z-score kita butuh apa? Rata-rata. Rata-rata. Berarti cari rata-rata dulu dong ya. Rata-ratanya berapa? 67,5. Sip, 6,75. Kemudian selain nyari rata-rata kita cari 67,5, Bu. Rata-ratanya. oh iya, umur 67,5. Ya, makasih. Kemudian kita cari standar deviasinya 8,04. 0,4. Oke. Udah ada X, udah ada X bar, ada S. Kita sekarang cari ini 25% usia tertua. Berarti kita mau cari probability untuk nilai Z lebih dari berapa nih? 75 ya. Salah. Probability untuk nilai Z tertentu Iya, 75, Bu. Bener, Bu. ya, yang 75 di sini. Probability-nya 0,75. Tapi ini yang mau kita cari ya, Z-nya berapa. Nah, setelah dapat 0,75 ada rata-rata, ada standar deviasinya. Kemudian berarti kita cari nilai Z-nya ya. Kalau probability-nya 0,75 berarti nilai Z-nya Nggak ada yang pas, Bu, kayaknya. nggak ada yang pas. Adanya berapa? 74. 74. Sebentar. Beneran nggak ada ya? 0,75. Nggak ada, Bu. Adanya 74 sama 7486. 7486 sama 7517. 7486. Bentar, jaraknya berapa tuh? 0,0031. 0,031 ya, sebentar. 0,75. 0,758. Pakai Excel, Bu. Nah iya, kalau pakai Excel iya. Terus nanti abis itu, kayaknya kemarin kalian ngulik ya, kata ibunya pakai Excel, gimana nih pakai Excel? Adanya nih 0,7486 sama 0,7517, jadi jaraknya berapa tadi Yofi? 0031. 0031. Oke. Sebetulnya idealnya kita cari kita kasih pembobotan untuk dapetin nilai Z-score yang pas gitu ya. Tapi untuk langkah praktisnya, kalau katanya Triola, kita lihat aja paling dekatnya itu di mana. Jadi kalau di sini tadi kan nilai Z-score-nya 0,75 itu lebih dekat ke lebih dekatnya kemana nih, Dek? Saya harusnya pakainya 2 laptop nih kalau kayak gini biar kelihatan. 86. 486. Iya, Bu. Berarti pakainya 0,7486. 0,7486. Berarti nilai Z-score yang dipakai 767. 0,67. Ya, kalau pakai Excel berapa hasilnya, Radit? 0,67449, beda sekian angka di belakang koma. Dua desimalnya juga sama lah Sama. ya. Udah dapet Z-score-nya, baru kita nyari X-nya. Tadi rumus Z-score-nya itu kan X dikurangi rata-ratanya dibagi standar deviasi. Z-score-nya 0,67 sama dengan X-nya yang mau dicari ini ya, rata-ratanya 67,5
dibagi 8,04. Dapatlah hasilnya 72,89 atau kalau satu desimal ya 72,9. Gitu ya. Ada yang punya hasil yang berbeda atau ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin karena ini kok dapatnya dari mana atau kok saya hasilnya begini gitu, boleh kita diskusikan. Bu, mau nanya, Bu. Ya, silahkan Rusdi. Ya, kalau yang dicari 25% usia tertua, kenapa datanya nggak diurutin aja, Bu, biar mudah? Datanya diurutin bisa sih, tapi kita dapatnya Q3 ya. Padahal yang mau dicari ini kan datanya itu variabelnya kan continue. Continue, jadi kalau yang ditampilkan di sini kan datanya bilangan bulat semua. Jadi kita pengen tahu persis angkanya itu ada di mana gitu, Rusdi. Nanti kalau kita urutin terus kita cari Q3 dapatnya bilangan bulat misalnya di mana nih ya, saya nggak tahu nih. Kamu sempat nyari Q3-nya nggak, Rusdi? Enggak, Bu. Yang Enggak. dicari 25% dari total datanya kan 40. Berarti 25%-nya kan dari data 30 sampai 40 gitu. Iya, berarti di Q3-nya kan ya? Di usia 72 gitu. 72, ini dapatnya 72. Padahal kalau berdasarkan hitungan kita ini, 72 itu belum dapat harga khusus. Gitu. 72 pas. Harus 72 lebih berapa bulan gitu ya, kalau 72,9. Jadi gitu kurang lebih penjelasannya, Rusdi, karena datanya continue, enggak discrete. Jadi hasilnya berbeda. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Anggit. Bu, sebenarnya saya masih bingung, Bu. Kan itu kan yang ditanyakan kan yang 25% usia tertua ya, Bu. Nah, kenapa kok kita pakainya 75%? Saya dari tadi masih bingung di situ. Kenapa pakainya 75%? Karena kalau 25% tertua kan yang mau kita cari yang ini nih ya, 25%. Ya. Nah, di tabel distribusi normal itu dia ngitung luas daerahnya justru yang ini untuk dapetin nilai Z gitu. Jadi dari sini ke sini dapatnya 0,75 gitu, Anggit. Oh iya Bu, paham. Ya. Kalau yang ditanyakan, oke, sama-sama. Kalau yang ditanyakannya 25% usia termuda, baru yang ini pakainya 0,25 gitu ya. Iya Bu, paham. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini saya clear dulu ya. Kemudian ini tadi penjelasan tambahan untuk Rusdi. Kalau di tabel ini kan datanya mengikuti distribusi normal, berarti berbentuk lonceng. Nah, karena datanya berbentuk lonceng, berarti datanya nggak terdistribusi merata. Ya, makanya lonceng ya, bukan uniform gitu. Nah, kalau kita pakai Q1, Q2, Q3, Q4, berarti kan sebetulnya kita membagi jumlah data. Sebetulnya saya juga paham sih sama konsepnya. Terus tadi ya. Karakteristik lain, kenapa kok kita harus pakai distribusi normal, bukan pakai langsung Q3 ya, karena bentuk datanya itu ya continue sama tadi berdistribusi normal. Jadi kita harus pakai ketentuan yang spesifik untuk distribusi normal. Oke, lanjut ya kalau nggak ada yang ditanyakan. Nah, kita lanjut dengan distribusi sampling sama pendugaan. Nah, di bagian ini kita akan
membahas distribusi sampling dari statistik yang diperoleh dari populasi. Distribusi sampling dari statistik ini, distribusi sampling statistik ini berarti kan kayak rata-rata sampel, kemudian proporsi sampel ya, merupakan distribusi dari semua nilai statistik ketika semua sampel dengan ukuran yang sama diambil dari populasi yang sama. Untuk distribusi rata-rata sampel dihitung berdasarkan semua sampel berukuran sama dan diambil dari populasi yang sama. Nah, ini contohnya, ceritanya seorang teman dari penulis punya 3 anak berusia 4, 5, dan 9. Kalau 2 usia dipilih secara acak dengan pengembalian, identifikasi distribusi sampling dari rata-rata sampel dengan membuat tabel yang mewakili distribusi probability rata-rata sampel. Apakah nilai rata-rata sampel menargetkan nilai rata-rata populasi? Dengan kata lain, apakah nilai rata-rata sampel ini merupakan penduga yang baik untuk rata-rata populasi, gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menentukan dulu distribusi dari rata-rata sampelnya yang mencakup semua kemungkinan sampel dari populasi yang terdiri dari 3 data ini, gitu ya. Dari ketiga data ini, kalau kita ngambil 2 sampel, kemungkinan kita dapetin sampel 4 dan 4 karena dengan pengembalian ya. 44, 45, dan begitu seterusnya. Ini semua kemungkinan sampel yang kita bisa dapetin dari 3 data populasi ini. Kita mungkin dapetin sampel 4 dan 4, berarti rata-rata sampelnya 4 ya. Kemudian mungkin juga dapetin usia 5 dan 9, berarti rata-ratanya 7. Karena kita sudah mendata semua kemungkinan sampel, kita bisa tentukan probability dari semua kemungkinan sampel ini. Semua punya kemungkinan yang sama untuk muncul, jadi probability-nya 1/9. Ya, untuk hitung rata-rata sampel ini, kita menggunakan rumus biasanya, tinggal dijumlahin bagi 2 ya, karena sampelnya 2. Kemudian dari tabel sebelah kiri ini ada kemungkinan sampel yang menghasilkan rata-rata yang sama. Kayak yang ini nih, 59, 95 rata-ratanya sama kan. Kemudian 45 dan 54 pasti sama. Dan kita bisa kelompokkan rata-rata sampel yang sama ke dalam tabel distribusi probability untuk rata-rata sampel. Kita kumpulin ya untuk rata-rata sampel yang sama sehingga kita dapat tabel seperti ini. Maka kemungkinan kita dapetin rata-rata sampel 4,5 itu jadi 2/9. Ini kita bisa dapat kalau di pengambilan pertama dapat usianya itu 4, pengambilan kedua 5, atau pengambilan pertama 5, pengambilan kedua 4,5 gitu ya. Dari sini kita bisa hitung rata-rata dari rata-rata sampel. Ini X bar ya. Caranya, kalau yang ini ngitung rata-ratanya gimana? Ditambah bagi 2. Ditambah bagi 2. Kalau yang ini ngitung rata-ratanya gimana? Yang sebelah kanan, tabel sebelah kanan. Masih ingat nggak? Kaliin dengan Kaliin probability. Bu, X bar kali probability. Ditambah. Sip. Ini dikalikan dengan probability-nya pakai rumus ini kan, sigma XPX ya. Itu rumus minggu lalu, apa 2 minggu yang lalu. XPX dapatlah X bar-barnya, hasilnya 6. Nah, kalau kita ngitung rata-rata populasi, tadi populasinya ada 3, 4, 5, 9. Ini rata-ratanya 6. Nah, hasil rata-rata dari rata-rata sampel, ini nilainya sama dengan rata-rata populasi, yaitu 6. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa rata-rata sampel merupakan penduga yang tepat untuk rata-rata populasi. Jadi untuk menunjukkan apakah rata-rata sampel ini merupakan penduga yang baik untuk rata-rata populasi atau tidak, kita harus mendata semua kemungkinan sampel yang kita bisa dapetin, kemudian kita hitung rata-ratanya dari setiap sampel, sehingga kita dapat distribusi rata-rata sampel. Ya. Kalau yang ini distribusi sampel, kalau yang ini distribusi rata-rata sampel.
Kalau distribusi sampel yang berisikan semua kemungkinan sampel, kalau distribusi rata-rata sampel berisikan semua kemungkinan rata-rata sampel. Dan rata-rata sampel ini kalau kita rata-ratain hasilnya harusnya sama dengan rata-rata populasi. Ya, semoga kalian nggak bingung dengan banyaknya kata-kata rata-rata. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bu, saya mau tanya, Bu. Berarti Ya. tujuannya kita ngambil sampel biar sampel itu benar ya akurat nggak sesuai dengan populasi yang ada, menggambarkan populasinya gitu Bu ya, ditunjukkan dengan rata-ratanya itu gitu ya. Kan tujuan kita ngambil sampling itu buat tahu karakteristik populasinya. Kita mungkin ketika ngambil sampel rata-ratanya 4, padahal rata-rata sebenarnya kan 6 gitu ya. Kita dapetin rata-ratanya 6,5. Ini berarti kelebihan gitu. Tapi kenapa sih kok kita masih menggunakan rata-rata untuk menggambarkan karakteristik dari populasi? Karena rata-rata ini termasuk penduga yang baik untuk populasi. Taunya dari mana? Karena kalau kita kumpulin semua kemungkinan rata-rata, kita rata-ratain, hasilnya ya sama dengan rata-rata populasi. Walaupun pada kenyataannya kalau kita riset beneran gitu kan, kalau dari sini berarti kita tahu nih, kita riset beneran kan nggak mungkin kita mendata semua kemungkinan sampelnya, daripada gini mah mendingan kita langsung ke populasinya aja. Ada kemungkinan kita dapetin hasil yang berbeda, tapi semakin besar jumlah data kita kumpulkan, nilai rata-rata sampel yang kita punya itu harusnya makin mendekati populasinya. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Lanjut dulu ya. Kita bisa simpulkan bahwa rata-rata sampel ini menargetkan rata-rata populasi. Dan nilai harapan dari rata-rata sampel ini sama dengan rata-rata populasi. Distribusi dari rata-rata sampel ini cenderung normal ya. Berarti kalau kita gambarin ini kurvanya, kurva ini ya, bukan yang ini ya. Kurva yang ini menjadi kurva distribusi probability, kurva density-nya mengikuti distribusi normal. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan varians, distribusi sampling dari varians ya. Konsepnya juga hampir sama dengan rata-rata tadi ya. Jadi distribusi sampling dari varians ini merupakan distribusi varian sampel dengan semua sampel punya ukuran yang sama dan diambil dari populasi yang sama. Ada dua properti dari varians. Yang pertama, varian sampel menargetkan atau merupakan penduga yang baik dari nilai varians populasi. Kemudian artinya nilai yang diharapkan dari varian sampel itu sama dengan varians populasi, dan distribusi dari varian sampel cenderung menceng ke kanan, berarti kemencengannya positif. Kalau tadi untuk rata-rata cenderung normal, simetris berarti ya, kalau yang varians menceng ke kanan. Nah ini contohnya, ceritanya kita melemparkan dadu sebanyak 5 kali, kemudian kita catat mata dadu yang muncul, sehingga dari kelima mata dadu itu ceritanya kita mendapatkan varian 1,8, 2,3, 2,2 gitu ya, dengan cara yang sama kayak tadi rata-rata. Kemudian dari setiap kemungkinan varian yang kita peroleh ini, kita dapat rata-rata varian sebesar 2,88. Ini misalkan hasil yang kita peroleh dengan melemparkan dadu sebanyak 10.000 percobaan. Ya. Kemudian varians dari populasinya misalkan hasilnya adalah 2,9. Berarti kalau percobaan dilakukan terus-menerus, maka bisa jadi nilai rata-ratanya ini bukan 2,88, tapi 2,9. Ini bisa dipahami ya, bukan nilai rata-rata dari kita melemparkan mata dadu, tapi rata-rata di sini maksudnya rata-rata dari variansnya. Dan kita bisa gambarkan distribusi probability dari variansnya, bentuknya harusnya seperti ini, menceng ke kanan, bukan berdistribusi normal. Kita lanjut ke proporsi. Definisinya juga sama ya, distribusi sampling proporsi itu distribusi proporsi sampel dengan semua sampel mempunyai ukuran sampel yang sama
diambil dari populasi yang sama. Notation untuk proporsi populasi itu P, kalau sampel P topi ya. Jadi kalau kalian lihat P ada topinya berarti itu menunjukkan sampel. Kalau P aja proporsi populasi. Dan ceritanya kalau ini contohnya ketika kita melemparkan mata dadu, misalkan sebanyak ini, kemudian kita catat mata dadu ganjil yang muncul. Proporsi mata dadu ganjil yang muncul bisa 0,2, 0,4, 0,8. Dari kita melemparkan 5 mata dadu ceritanya ya. Dan begitu seterusnya, ini proporsi mata dadu yang muncul. Proporsi populasi yang sebenarnya 0,5. Dapat dari mana? Karena kalau kita ngumpulin, kalau kita ngelemparin mata dadu, ini harusnya proporsi mata dadu ganjil, kan kita melemparkan dadu, mata dadunya ada 6, 3 ganjil, 3 genep. Jadi proporsi populasinya harusnya 0,5. Tapi ketika kita melemparkan dadu sebanyak 5 kali, mata dadu yang muncul ganjil bisa jadi lebih banyak, bisa lebih sedikit. Jadi proporsi sampel distribusinya bisa seperti ini. Kalau kita hitung rata-ratanya hasilnya 0,5. Ya, ini hasil penghitungan rata-rata dari distribusi proporsi sampel. Dan kita bisa gambarkan histogramnya. Untuk distribusi sampling proporsi itu jadi seperti ini. Cenderung berdistribusi normal seperti rata-rata sampling, seperti distribusi rata-rata sampel. Jadi ada dua properti dari proporsi sampel. Yang pertama, proporsi sampel bisa menargetkan proporsi populasi, merupakan penduga yang baik untuk proporsi populasi, dan nilai harapan dari proporsi sampel ini sama dengan proporsi populasi. Distribusi dari proporsi sampel cenderung normal. Jadi dari ketiga statistik tadi, kita udah bahas rata-rata sampel, distribusi rata-rata sampel, distribusi varian sampel, dan distribusi proporsi sampel. Untuk rata-rata dan proporsi sampel distribusinya cenderung normal, kalau distribusi varian menceng ke kanan. Ya, jadi berdasarkan penjelasan tadi, rata-rata sampel, kemudian varian dan proporsi itu cenderung bisa menargetkan parameter populasi. Karena kalau kita rata-ratakan, hasilnya akan sama dengan parameternya. Jadi kita bisa katakan bahwa rata-rata, varians, dan proporsi sampel merupakan penduga yang baik untuk rata-rata, varians, dan proporsi populasi. Ya, unbiased estimator. Kemudian, jadi penduga yang tidak bias ini adalah statistik yang menargetkan nilai parameter populasi dalam arti bahwa distribusi sampling dari statistik tersebut punya rata-rata yang sama dengan rata-rata parameter yang sesuai. Nah, sedangkan statistik yang merupakan penduga yang bias itu diantaranya median, range, dan standar deviasi. Tapi di sini ada catatan nih, standar deviasi itu sebenarnya tidak menargetkan. Artinya ketika kita membuat distribusi standar deviasi populasi, kemudian kita hitung rata-rata dari standar deviasi sampel tadi, hasilnya itu tidak sama dengan standar deviasi populasi. Tapi perbedaannya itu cenderung kecil, sehingga standar deviasi lebih sering digunakan untuk menduga parameter dibandingkan varians. Gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Oke, biar paham dari kalimat yang tadi saya jelasin, mungkin ada beberapa yang mental-mental, ibunya ngomongin apa sih, kagak ngerti gitu ya, bahasa dewa. Kita lihat dari soal ini nih. Misalnya ada populasi usia dari 4 presiden, usianya masing-masing 56, 49, 58, 46 ya, ketika mereka bertugas. Kemudian diasumsikan kita mengumpulkan sampel sebesar 2 dengan pengembalian. Berarti kalau dengan pengembalian kita akan punya 16 kemungkinan sampel. Identifikasi ke 16 kemungkinan sampel, kemudian temukan rata-rata dari setiap sampel, buat tabel distribusi rata-rata sampel, kemudian
kemudian kan dengan rata-rata populasinya sama atau tidak. Nah, kemudian kita diminta menyimpulkan apakah rata-rata sampel ini menargetkan rata-rata populasi atau tidak. Apakah rata-rata sampel merupakan penduga yang baik untuk rata-rata populasi atau tidak? Penjelasannya seperti apa? Gimana, kira-kira kebayang nggak cara menunjukkannya kayak gimana? Bayang, Bu. Bayang, yang lain? Kebayang, Ini Bu. nih. Nanti kalian coba praktekin sendiri aja ya, di sini udah ada supaya kalian nggak cuma bayang-bayangin, saya tunjukin aja semua kemungkinannya, tapi kalian nanti boleh coba-coba sendiri ya. Ini semua kemungkinan sampel yang kita bisa dapetin dari 4 populasi, ya ada 16. Kita bisa dapetin sampel 46 dan 46, berarti dapat rata-ratanya 46. Kita mungkin dapetin sampel 56 sama 58, rata-ratanya 57. Semua kita data, kemudian tadi untuk menunjukkan apakah rata-rata sampel merupakan penduga yang baik bagi populasinya atau tidak, kita harus hitung rata-rata dari rata-rata sampel. Nilainya sama nggak sama rata-rata populasi, gitu kan ya. Jadi ini probability dari setiap kemungkinan sampel itu 1/16, tapi kita kumpulin nih yang rata-ratanya sama, sehingga dapatlah seperti ini. Nah, kemudian kita hitung rata-ratanya, rata-rata dari rata-rata sampel ya, dapatlah 52,25. Tadi populasinya ada 46, 49, 56, 58. Ini rata-ratanya 52,25 juga. Jadi kita bisa simpulkan bahwa rata-rata sampel merupakan penduga yang baik bagi rata-rata populasi. Gimana dengan mediannya? Untuk median, karena kita ngumpulin sampelnya cuma 2, berarti mediannya sama dengan rata-rata sampel. Kemudian, apakah median ini merupakan penduga yang baik untuk populasi atau tidak? Dari populasinya, mediannya berapa, Dek? Ini kan populasinya, mediannya berapa? 49 ditambah 46 bagi 2. 52,5. Salah, Bu. 49 tambah 49 tambah 56 bagi 2 Iya, 49 tambah 5 bagi 2. Sip, 49 tambah 56 bagi 2. Jadi, sini ada nggak ya? Nah, median dari populasinya itu 52,5. Tapi kita median dari sampelnya, rata-rata dari median sampelnya 52,25. Nggak sama nih. Jadi kesimpulannya apa, Dek? Nggak bagus. Bias. Bias. Bukan penduga yang baik ya. Median merupakan bias estimator, penduga yang bias terhadap populasinya. Terus kita juga diminta untuk, nah ini, diminta untuk range dan variance. Range dari 4 dan 46 dan 46 range-nya 0 ya. Kemudian kalau kita dapetin sampel 6 dan 56, kita dapat range-nya 10, begitu seterusnya. Sama caranya kayak tadi, kita kumpulin range-nya sama sehingga dapatlah, nah ini sampel range-nya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kemungkinan kita dapetin range sampel. Range dari populasinya, tadi umur paling muda 46, paling tua 58, berarti range-nya 12. Nah, ternyata rata-rata dari range sampelnya 5,375. Jauh banget nih. Jadi kita bisa simpulkan bahwa range merupakan penduga yang bias untuk populasinya. Begitupun dengan varians. Oke ya, saya lanjut ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, lanjut dengan teorema central limit. Menurut teorema central limit, populasi dengan distribusi apapun, distribusi rata-rata sampelnya akan mendekati distribusi normal dengan bertambahnya ukuran sampel. Dan untuk semua sampel dengan ukuran N yang sama, dengan jumlah sampel, untuk semua sampel dengan ukuran N yang sama dengan atau lebih dari mana ya? Dengan ukuran sampel yang sama, dengan ukuran sampel lebih dari 30, distribusi sampel dari rata-ratanya bisa didekati dengan distribusi normal dengan rata-rata mu dan standar deviasinya sigma per akar N.
Oke, nanti kita lihat deh ya prakteknya kayak gimana. Ini yang dimaksud dengan distribusi dari rata-rata sampel bisa didekati dengan distribusi normal dengan rata-rata mu dan standar deviasinya sigma per akar n ini maksudnya seperti apa? Kesimpulan dari teorema central limit ini, distribusi dari sampel X ini akan semakin mendekati seiring dengan bertambahnya ukuran sampel. Kemudian yang kedua, rata-rata sampelnya akan sama dengan rata-rata populasi, kemudian standar deviasi dari seluruh sampelnya akan sama dengan standar deviasi populasi per akar N. Nah, ini notasinya ya. Ini menunjukkan rata-rata dari rata-rata sampel nilainya sama dengan rata-rata populasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi tabel dari distribusi rata-rata sampel yang udah kita bahas. Kita dapetin rata-rata dari rata-rata sampel nilainya sama dengan rata-rata populasi. Kemudian standar deviasi dari rata-rata ini dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar N. Nah, ini juga disebut sebagai standar error dari rata-rata. Jadi, berdasarkan teorema central limit, tadi kita bisa simpulkan bahwa untuk distribusi data sampel dengan populasi normal, maka rata-rata sampel ini akan punya distribusi yang normal juga, berapapun ukuran sampelnya. Sementara kalau populasinya nggak berdistribusi normal, tapi N-nya lebih dari 30, distribusi rata-rata sampelnya akan mendekati normal. Makin banyak, makin mendekati normal. Kalau populasinya nggak berdistribusi normal dan N-nya kurang dari sama dengan 30, maka distribusi dari rata-rata sampelnya tidak normal. Dan distribusi dari rata-rata sampel yang berdistribusi normal akan punya parameter yang sesuai dengan ini. Tadi rata-rata dari rata-rata sampelnya akan sama dengan rata-rata populasi, standar deviasi dari rata-rata sampelnya akan sama dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar N. Jadi untuk mengkonversi rata-rata sampel ke dalam z-score, kita nggak bisa pakai rumus biasanya X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Karena sekarang standar deviasi dari rata-rata sampel itu nilainya sama dengan ini. Jadi untuk konversi ke z-score-nya pakai rumus ini. Oke, contohnya kayak gimana? Para penumpang tewas, beberapa penumpang tewas karena taksi air tenggelam di pelabuhan Inner Baltimore. Kemudian laki-laki biasanya lebih berat daripada wanita dan anak-anak. Laki-laki punya berat badan yang lebih berat dibandingkan perempuan sama anak-anak. Jadi saat memuat taksi air, asumsikan skenario terburuk di mana semua penumpangnya itu laki-laki. Nah, dengan mengasumsikan skenario terburuk berupa semua penumpangnya laki-laki, kita bisa dapat batasan jumlah penumpang maksimum yang bisa dimuat oleh water taxi ini secara aman gitu ya maksudnya. Diasumsikan populasi bobot laki-laki terdistribusi normal dengan rata-rata 172 pon dan standar deviasinya 29. Water taxi yang tenggelam punya kapasitas 20 penumpang dan kapal memiliki batas muatan 3.500 pon. Yang A, temukan probability bahwa laki-laki yang terpilih secara acak punya berat badan lebih dari 175 pon. Yang kedua, temukan probability bahwa 20 orang yang terpilih secara acak punya berat rata-rata lebih dari 175 pon. Ya, supaya sehingga berat total mereka melebihi kapasitas aman 3.500 pon. Bisa dipahami nggak perbedaan dari dua pertanyaan ini? Yang A yang ditanyain apa? Probabilitas. Probabilitas. Emang yang B bukan probabilitas ya? Tapi jumlah Probabilitas orang satu yang orang. dipilih, Bu.
Oke, probabilitas satu orang atau PX. X-nya berat badan ya. Apa nih simbolnya? Besar dari 175. Lebih dari 175. Kalau yang B? Kurang Ayo. dari 3.500. Ini nih, kata kuncinya di sini nih. Kurang dari atau lebih dari? PX bar besar dari 175. Ya, lebih dari 175 ya. Tapi mean weight, berat rata-rata. Nah, terus kalau yang pertama, ini caranya kayak gimana? X min mu bagi deviasi. X kurangi mu Z bagi standar score. deviasi, dapatlah Z-score. Ya. Ya udah, coba kerjain dulu deh. Ya, learning by doing. Sebelum kita bahas, kan saya masih punya waktu sejam. Ini udah slide 48. X tertentu. Ya, balik lagi sih kalau saya mikirnya ke sana ya, tapi nanti kalau saya ketemu yang referensi lain, ya mudah-mudahan bisa disampaikan ya. Oke, ada lagi. Tinggal satu nih. Saya mau tanya, Bu. Boleh, Radit. Tadi berarti untuk yang dikurangi 0,5 atau 0, ditambah itu gimana, Bu? Kalau dia udah distribusi normal, nggak perlu gitu, Bu ya? Atau salah saya menangkapnya gitu? Kalau yang plus minus 0,5 tadi, datanya harusnya diskrit. Kalau diskrit kan pakainya binomial, diskrit dan dua kategori. Harusnya kan pakai binomial, ya. Tapi setelah kita pastikan semua syarat terpenuhi, kita bisa menghitung probability data diskrit binomial menggunakan normal. Pada saat kita kan binomial itu diskrit, bilangan bulat aja, normal continue. Dari sifat datanya aja udah beda. Sehingga pada saat kita menggunakan distribusi normal untuk binomial, kita harus menggunakan faktor koreksi. Dikoreksinya dengan plus minus 0,5 itu tadi. Ya, sebetulnya ini nyambung sama pertanyaan Yofi tadi ya. Karena kalau diskrit tadi kan cuma bilangan bulat tuh cuma segaris. Supaya bisa dihitung luas daerahnya. Kalau tepat di titik X itu kita tambahkan dan kurangi 0,5. Tapi kalau yang kita mau cari luas daerahnya itu lebih dari atau kurang dari nilai X tertentu dari variabel diskrit, kita harus hati-hati lihatnya ya. Ini ditambah 0,5 atau dikurangi 0,5 bergantung pada konteksnya. Kalau lebih dari X berarti kan si X-nya nggak ikut. Nah, batasnya X ditambah 0,5. Itu. Ya, Radit. Paham, Bu. Terus satu lagi, Bu. Tadi ada itu rumus yang ada N besar dikurangi 1, di N besar dikurangi N. Nah, itu apa tuh, Bu? Itu tadi ketika kita ngambil sampel tanpa pengembalian ya. Jadi butuh adanya faktor koreksi untuk populasi yang terbatas. Tadi kan diasumsikannya ketika kita menggunakan teorema central limit ini diasumsikan populasinya itu punya anggota yang tidak terbatas. Tidak terbatas berarti harusnya pengambilan sampelnya itu dilakukan dengan pengembalian. Tapi ketika kita melakukan pengambilan sampel tanpa pengembalian, maka jadinya kan sampelnya itu jadi terbatas ya, dan probability dari sampel setelahnya itu jadinya terpengaruhi oleh sampel yang sudah kita ambil, sehingga kita perlu menambahkan faktor koreksi. Jadi ini berlaku kalau jumlah sampelnya lebih dari 5% populasi, kemudian dilakukan tanpa pengembalian. Oke, ada lagi, Radit?
Nah itu udah Bu, maksud saya berarti kalau misalnya nanti ada 10 sampel, terus dia nggak kembaliin satu kali kan berarti 9, berarti N besarnya itu 10, N kecilnya itu 9 gitu Bu ya? Kita ngambil sampelnya berapa? Misal 10 gitu Bu. Kita ngambil sampelnya 10, populasinya. Oh, N besarnya itu populasi gitu ya? N besarnya populasi, misalnya 10 dari 100. Ya kan berarti lebih dari 5%. Sebentar. N-nya lebih dari 5%. Berarti misalnya berapa? N kecil, N besarnya populasinya 100, 5% dari 100 itu 5 ya? 5. Terus kita ngambil sampelnya 10. Berarti benar ya? Benar, Bu, benar. N kecilnya 5, N besarnya 10. Iya. Kalau udah kayak gini saya udah mulai ini rada-rada, tolong kalian yang fokus ya. Kalau sama-sama nggak fokus, jadi ini ada yang banyak yang perlu dikoreksi. Itu ya. Jadi kalau populasinya katakanlah 100, kemudian kita ngambil sampelnya 10, berarti mengikuti syarat ini ya. N-nya lebih dari 5% dari populasi. Dan kita bisa ngitung standar deviasi dari rata-rata sampelnya menggunakan rumus ini kalau pengambilan sampelnya tanpa pengembalian. Kalau pengambilan sampelnya dengan pengembalian, ya tinggal standar deviasi populasi dibagi dengan itu. Radit, ada lagi Radit? Berarti kalau saya masih belum pas banget nih Bu. Saya mau nanya lagi Bu. Berarti kalau tadi contohnya gitu udah populasi 100 ngambilnya 10 itu kan udah lebih dari 5% gitu. Dimasukkan N besarnya adalah 10 atau 100? 100 ya? 100 populasi. Mungkin tadi yang dikhawatirkan sama Radit itu kalau kita ngambil jumlah populasinya berkurang. Ya Bu, ya betul. Oke, enggak, jumlah populasi awalnya ya. Ada lagi Baik Bu, enggak? terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Yang lain gimana? Oke. Ya, masih ada 17 menit. Insya Allah cukuplah buat satu soal ya. Pada penilaian kinerja pegawai yang dilakukan di Kementerian Keuangan, diketahui bahwa nilai rata-rata kinerja pegawai 77 dengan simpangan bakunya 12 dan sebarannya berdistribusi normal. Nah, ini kabar baik nih. Enakan kalau kayak gini diinformasiin berdistribusi normal. Pegawai yang memiliki nilai kurang dari 52 dianggap gagal dan akan dikenakan penalti penurunan grading. Persentase pegawai yang akan terkena penalti adalah apa nih yang kita cari? Z-score. Z-score-nya atau probability dari Oh Z-score iya, tertentu? Probability-nya. Iya, karena kita bahas hari ini Z-score lulu. Tapi masih mending sih, ada kemajuan dibandingin jawabnya peluang ya. Peluang ya, dari 3 minggu kemarin kita bahas peluang. Apa nih kita nyari PZ apa PX? X. Terus X apa nih? Kurang dari 52. Nah, kurang dari 52. Baru kita cari Z-nya ya. Ayo coba kalian cari dulu deh. Cukup kok waktunya. Bisa selesai lebih awal lagi kayaknya. Ya biasanya kita kan ini ya, overtime melulu.
Udah dapat? Satu 1,88% Bu ya. 1,88%. Iya Bu, sama. Sama. Paras juga. Yang lain? Sama, Bu. Ade. Fikri juga sama nih. X-nya Ya, Bu. X-nya tadi 52 ya. 52 kurangi rata-ratanya 77. Standar deviasinya 12. Negatif berarti ya? Negatif Ya, Bu. 25 per 12 jadi negatif 2,8. 8. Kita cari PZ kurang dari negatif 2,08. Gambarnya ini Z sama dengan negatif 2,08 ke kiri ya. Jadi berapa? 1,88. Salah ya? 1,88%. Berarti 0,188. 0,188. Alhamdulillah. Gimana, ada yang masih bingung? Nah, ini materi terakhir, tinggal nanya-nanya aja kalau ada yang mau ditanyain.